Wilujeng rawuh dulurku kabeh di channel ini, papan kita bareng-bareng rembuk perkara misteri, wejangan leluhur, lan rahasia weton Jawa sing ora kabeh wong wani embuka. Semoga sampeyan semua yang menonton diberi kesehatan, rezeki yang luas, dan hati yang selalu tentrem. Mugi Gusti Allah, para leluhur, dan semesta jagat raya melindungi langkah-langkah kita. Amin. Dulurku, pernahkah sampeyan mendengar bahwa weton Wage sering dikaitkan dengan kutukan leluhur? Ada yang bilang, orang kelahiran Wage membawa beban karma. Ada pula yang percaya mereka sering diuji dengan jalan hidup yang berat. Tapi apakah benar demikian? Apakah weton Wage benar-benar lahir dengan bayangan kutukan masa lalu? Atau justru ada rahasia besar yang bisa jadi berkah bila kita mampu memahaminya? Sebelum kita bongkar lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe supaya dulurku ora ketinggalan wejangan berikutnya. Tulisan sholawat di kolom komentar, utawa doa menurut keyakinan panjenengan masing-masing. Dan jangan lupa, sebutkan asal kota sampeyan, supaya kita bisa saling nyawiji meski dipisahkan jarak. Weton Wage dalam tradisi Jawa sering dianggap sebagai weton yang unik, tapi juga penuh misteri. Tidak sedikit orang Jawa yang masih percaya bahwa kelahiran Wage membawa jejak tertentu dari leluhur. Ada yang berupa kutukan, ada pula yang berupa ujian berat dalam hidup. Namun, di balik itu semua, sesungguhnya ada pesan leluhur yang sangat dalam, bahwa setiap ujian membawa cahaya, dan setiap beban bisa jadi jalan menuju kekuatan. Malam ini, dulurku, kita akan mengungkap sisi gelap sekaligus terang dari weton Wage. Kita akan melihat, kenapa ia disebut membawa kutukan leluhur, dan bagaimana sebenarnya kutukan itu bisa berubah menjadi anugerah bila dijalani dengan hati yang sabar. Nah dulurku, barusan kita sudah ngobrol tentang bagaimana weton Wage sering disebut membawa kutukan leluhur. Tapi cerita itu hanyalah pintu awal. Sejatinya, perjalanan hidup orang Wage penuh dengan lapisan-lapisan misteri. Ada kisah pahit yang harus ditelan, ada tanda-tanda gaib yang muncul dalam keseharian, dan ada pula pesan bijak yang dititipkan leluhur agar anak cucunya tidak salah jalan. Bayangkan hidup ini seperti sungai besar. Ada orang yang lahir di tepi sungai yang airnya tenang, jernih, dan mudah diseberangi. Tapi ada pula yang lahir di sungai deras, penuh batu, arusnya kuat, bahkan kadang mematikan. Orang Wage, konon, lebih sering lahir di tepi sungai yang deras itu. Hidupnya penuh cobaan, namun sekaligus penuh pelajaran. Karena itu dulurku, supaya kita lebih memahami misteri ini, ayo kita telusuri satu demi satu. Dari jejak kutukan leluhur, ujian hidup yang lebih berat, sampai aura mistis Wage yang tak bisa dipandang sebelah mata. Dan kita mulai dari sebab pertama, jejak kutukan leluhur dalam weton Wage. 1. Jejak kutukan leluhur dalam weton Wage. Dulurku, dalam tradisi Jawa ada satu keyakinan yang sudah turun-temurun dijaga, bahwa setiap kelahiran bukanlah kebetulan semata. Hari, pasaran, hingga weton seseorang dipercaya membawa bekas jejak masa lalu, termasuk warisan dari para leluhur. Nah, khusus untuk weton Wage, banyak orang tua Jawa yang percaya kalau weton ini kerap membawa kutukan leluhur. Apa maksudnya kutukan leluhur? Sesepuh Jawa sering menyebutnya sebagai beban karma turun-temurun. Bisa berupa janji leluhur yang belum ditepati, kesalahan besar yang pernah dilakukan di masa lalu, atau doa yang terputus sehingga anak cucu ikut menanggung getarannya. Bukan berarti setiap orang Wage pasti celaka, tetapi mereka diyakini lahir membawa utang roso yang harus ditebus melalui perjalanan hidupnya. Sejak kecil, banyak anak Wage yang dianggap lebih sering mengalami gangguan atau ujian dibanding anak lain. Ada yang sakit-sakitan, ada yang sering menjadi korban fitnah, bahkan ada yang rezekinya terasa lebih sempit meski sudah berusaha keras. Orang tua dulu tidak langsung menyalahkan nasib, tapi mereka percaya itu adalah pesan dari leluhur, bahwa ada sesuatu yang belum selesai dari garis keluarga. Contohnya, ada cerita dari sebuah desa di Jawa Tengah tentang seorang laki-laki kelahiran Wage yang hidupnya penuh kesulitan. Meski ia rajin bekerja, selalu saja ada halangan. Ladangnya gagal panen, dagangannya sering merugi, bahkan rumahnya beberapa kali terkena musibah. Saat ia berkonsultasi dengan seorang sesepuh, sang sesepuh berkata, "Iki dudu salahmu, Le.
Iki utange leluhurmu sing durung lunas. Maksudnya, penderitaan itu adalah sisa beban yang harus ditebus oleh keturunannya. Dalam hal ini orang yang lahir di weton Wage. Namun dulurku, yang namanya kutukan dalam ajaran Jawa bukanlah hukuman abadi. Leluhur tidak pernah bermaksud menghancurkan anak cucunya. Kutukan hanyalah bentuk peringatan atau pengingat agar generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam bahasa Jawa ada pepatah, kutukan iku pangeling-eling, dudu pamuputing urip. Artinya, kutukan adalah pengingat, bukan akhir dari kehidupan. Oleh karena itu, orang Wage sering dinasihati untuk selalu eling lan waspada. Mereka diminta rajin berdoa, memperbanyak sedekah, dan tidak melupakan leluhur. Karena dengan begitu, getaran kutukan itu bisa perlahan dilunakan, bahkan berubah menjadi berkah. Sesepuh percaya, setiap kali doa dipanjatkan untuk leluhur yang sudah tiada, rantai karma itu sedikit demi sedikit terurai. Dulurku, dari sinilah kita bisa mengerti kenapa weton Wage sering disebut menyimpan kutukan leluhur. Ia bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, melainkan juga tentang garis panjang keluarga yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. 2. Ujian hidup yang lebih berat. Dulurku, sesepuh Jawa sering berkata, sing lahir Wage, uripe kadang luwih abot timbang liyane. Artinya, orang yang lahir di weton Wage konon sering mengalami jalan hidup yang lebih berat dibandingkan weton lain. Ujian datang silih berganti, seolah-olah hidup tidak pernah memberi jeda untuk beristirahat. Kalau kita perhatikan, banyak cerita turun-temurun tentang anak kelahiran Wage yang sejak kecil sudah ditempa dengan cobaan. Ada yang tumbuh dalam keluarga penuh kesederhanaan, harus bekerja keras sejak usia belia, atau sering jadi korban keadaan. Bahkan saat mereka dewasa, perjuangan itu masih terasa. Apa yang didapat tidak pernah benar-benar mudah. Seakan-akan, setiap keberhasilan harus dibayar dengan keringat, air mata, bahkan luka batin yang tidak sedikit. Contohnya, ada seorang pria kelahiran Wage dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ia dikenal rajin bekerja, bangun sebelum fajar, tidur paling akhir. Namun usaha dagangnya sering sekali bangkrut, padahal tidak ada kesalahan yang berarti. Setiap kali ia mencoba bangkit, selalu saja ada rintangan baru. Ada kalanya ia ditipu rekan sendiri, ada kalanya dagangannya tiba-tiba rusak menjelang panen. Sesepuh desa kemudian berkata kepadanya, "Iki dudu mung perkara dagang, le. Iki titah Gusti kanggo nguji atimu." Dulurku, inilah yang sering membuat orang beranggapan bahwa weton Wage membawa kutukan leluhur, karena jalan hidupnya penuh dengan ujian. Tapi sebenarnya, ujian itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Sesepuh Jawa percaya bahwa anak Wage memang disiapkan untuk menjadi manusia yang tangguh, tahan banting, dan tidak mudah menyerah. Hidupnya memang keras, tapi dari situlah tumbuh jiwa yang besar. Kadang, ujian yang mereka alami bukan hanya soal rezeki, tapi juga soal hubungan. Ada yang sulit mendapatkan pasangan yang benar-benar cocok, ada pula yang sering disalahpahami oleh orang-orang terdekatnya. Seakan-akan semesta sedang menguji kesabaran mereka dalam berbagai lini kehidupan. Dan bila mereka mampu melewati semua itu dengan hati lapang, maka hidupnya perlahan akan terangkat. Sesepuh Jawa punya pitutur, "Sopo sing sabar bakal nemu padang." Artinya, siapa yang sabar pasti akan menemukan cahaya. Begitu pula dengan orang Wage. Semakin banyak ujian yang mereka lewati, semakin besar pula cahaya yang menanti di ujung perjalanan. Tidak jarang orang Wage yang di masa mudanya hidup penuh kekurangan, akhirnya menjadi pribadi yang dihormati di masa tuanya, karena ketabahan dan kerja kerasnya memberi contoh bagi banyak orang. Tapi dulurku, ada hal yang perlu diingat. Ujian hidup orang Wage bisa terasa sangat berat bila mereka melawannya dengan emosi dan putus asa. Justru rasa putus asa itulah yang membuat hidup semakin sulit. Sesepuh Jawa menasihati, "Kowe kudu nrimo ing pandum, nanging ojo mung pasrah." Maksudnya, orang Wage harus bisa menerima takdir dengan ikhlas, tapi tetap berusaha keras memperbaiki hidup. Ikhlas tanpa usaha hanyalah pasrah kosong, dan usaha tanpa ikhlas hanyalah kesombongan. Dari sinilah kita bisa melihat
bahwa kutukan leluhur yang melekat pada weton wage seringkali terwujud dalam bentuk ujian hidup yang lebih berat. Tapi ujian itu adalah jalan untuk membentuk jiwa mereka. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Dulurku, jangan pernah takut dengan ujian. Karena ujian adalah tanda bahwa semesta sedang memperhatikanmu. Dan orang wage, dengan segala beban yang ia tanggung, sesungguhnya sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih tangguh dibanding orang kebanyakan. 3. Kedekatan dengan energi negatif. Dulurku, salah satu hal yang membuat weton wage sering dianggap berbeda adalah karena mereka konon lebih dekat dengan energi negatif. Kedekatan ini bukan berarti mereka jahat atau membawa keburukan, melainkan karena aura yang mereka miliki lebih terbuka terhadap getaran-getaran halus yang ada di sekitar. Seperti halnya antena yang lebih peka, orang wage sering menangkap sinyal yang tak ditangkap oleh orang lain. Coba sampean perhatikan, banyak cerita yang berkembang bahwa anak wage seringkali merasakan merinding tanpa sebab di tempat tertentu. Ada pula yang sejak kecil lebih sering mengalami mimpi buruk, seperti didatangi sosok gelap, dikejar bayangan, atau berjalan di tempat angker. Sesepuh Jawa percaya, itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah tanda bahwa dunia gaib lebih mudah berinteraksi dengan mereka. Bahkan dalam beberapa kisah, orang wage dipercaya sering disapa makhluk halus. Bukan hanya di mimpi, tapi juga dalam kehidupan nyata. Ada yang tiba-tiba mendengar suara samar padahal sekelilingnya sepi. Ada pula yang melihat bayangan melintas di sudut mata. Hal-hal semacam ini bisa membuat mereka ketakutan, tapi bagi sesepuh, ini hanyalah bukti bahwa aura wage lebih peka terhadap kehadiran makhluk halus. Dulurku, jangan salah paham dulu. Kedekatan dengan energi negatif bukan berarti selalu membawa petaka. Kadang justru dari situlah orang wage bisa belajar memahami tanda-tanda gaib. Mereka yang mampu menjaga hati dan batinnya, justru bisa menjadikan kepekaan itu sebagai jalan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain. Tetapi bila tidak dijaga, kedekatan ini bisa menjadi beban yang berat. Sering sekali orang wage yang tidak sadar akan hal ini hidupnya dilingkupi rasa takut, cemas, atau mudah stres. Energi negatif bisa menguras semangat mereka, membuat tubuh gampang sakit, atau pikiran lebih sering gelap. Karena itu, sesepuh Jawa selalu memberi pesan khusus untuk orang wage, ojo sembrono karo papan sing wingit. Artinya, jangan sembarangan berada di tempat yang angker atau sakral tanpa persiapan batin. Karena bagi mereka, aura wage lebih gampang, ketempelan, bila tidak hati-hati. Ada kisah nyata dari seorang perempuan wage di Jawa Barat. Ia bercerita bahwa setiap kali melewati kuburan desa saat pulang kerja malam, bulu kuduknya selalu berdiri, bahkan beberapa kali ia jatuh sakit setelahnya. Ketika ia meminta petunjuk kepada seorang kiai, sang kiai berkata, "Sampean wage, nak, roso sampean luwih peka. Aja melawan rasa, nanging kudu dijaga karo doa." Sejak saat itu, ia selalu membaca doa sebelum melewati tempat tersebut, dan keadaannya berangsur membaik. Dulurku, inilah yang harus dipahami. Kedekatan dengan energi negatif bukanlah kutukan yang tak bisa dihindari. Justru itu adalah pengingat agar orang wage lebih rajin berdoa, menjaga hati, dan tidak sembarangan menantang hal-hal gaib. Karena semakin besar aura yang terbuka, semakin besar pula tanggung jawab untuk menutupinya dengan perlindungan batin. Sesepuh selalu berkata, cahaya sing padang iku kudu dijaga, nek ora bakal narik laron-laron. Begitu pula dengan orang wage. Aura mereka ibarat cahaya terang yang bisa mengundang hal-hal tak kasat mata. Bila cahaya itu dijaga dengan doa, wirid, dan kesabaran, maka energi negatif akan menjauh. Tapi bila lalai, justru energi itulah yang akan datang mendekat. Dulurku, dari sinilah kita bisa mengerti kenapa weton wage sering disebut dekat dengan energi negatif. Bukan karena mereka buruk, tapi karena aura mereka lebih terbuka. Dan kunci untuk mengubahnya adalah doa, kesadaran, serta keteguhan hati. 4. Kutukan yang bisa jadi berkah. Dulurku, kata kutukan seringkali terdengar menyeramkan. Kita membayangkan hukuman, kesialan, atau penderitaan yang diwariskan dari masa lalu. Namun, dalam pandangan leluhur Jawa,
Kutukan sejatinya bukanlah akhir yang menutup jalan hidup seseorang. Kutukan adalah pangeling-eling, pengingat agar manusia tidak lupa pada asal-usul, tidak sombong, dan tidak melupakan laku. Orang kelahiran Wage sering dianggap membawa kutukan leluhur, karena hidup mereka penuh ujian dan cobaan. Tapi bila kita renungkan lebih dalam, justru disitulah tersimpan rahasia besar. Ujian yang datang silih berganti adalah cara semesta membentuk jiwa mereka. Luka yang mereka alami adalah jalan untuk menajamkan batin. Air mata yang jatuh adalah air yang menyuburkan kekuatan roso. Dengan kata lain, kutukan itu bisa berubah menjadi berkah, bila dijalani dengan ikhlas dan sabar. Ada sebuah kisah di sebuah desa di Yogyakarta, tentang seorang lelaki Wage bernama Karto. Sejak muda hidupnya penuh kesulitan. Ia selalu gagal dalam usaha, berkali-kali jatuh miskin, bahkan sering menjadi bahan olok-olok karena dianggap pembawa sial. Namun, bukannya menyerah, Karto memilih jalan prihatin. Ia rajin berdoa, tidak pernah meninggalkan tirakat di malam Wage, dan selalu membantu sesama meski ia sendiri kekurangan. Aneh bin ajaib, perlahan hidupnya berubah. Orang-orang yang dulu meremehkan justru datang meminta nasihat kepadanya. Ia tidak kaya harta, tapi hatinya kaya, dan ucapannya selalu didengar. Dari sinilah orang-orang berkata, kutukan yang dulu membelenggu Karto, justru berubah menjadi cahaya yang menerangi banyak orang. Sesepuh Jawa selalu menekankan bahwa, kutukan bukanlah kejatuhan, melainkan jalan untuk bangkit. Orang Wage yang kuat, yang tidak menyerah meski jalan hidupnya penuh duri, biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka punya kesabaran yang dalam, punya hati yang luas, dan mampu menjadi penopang bagi orang-orang di sekitarnya. Dulurku, ingatlah pepatah Jawa, sopo sing tahan sangsara, bakal ngerasa kakek kamulian. Artinya, siapa yang tahan dalam penderitaan, suatu saat akan merasakan kemuliaan. Begitulah gambaran orang Wage. Kutukan leluhur yang melekat pada mereka bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat. Ia adalah ujian yang bila berhasil dilalui, akan melahirkan jiwa-jiwa yang terang. Tentu saja, semua itu butuh kesadaran. Bila orang Wage justru larut dalam rasa putus asa, maka kutukan itu akan terasa nyata, hidup terasa gelap, langkah terasa berat, dan jalan terasa buntu. Tapi bila mereka memilih untuk tetap melangkah, tetap berdoa, dan tetap berpegang pada laku, maka kutukan itu perlahan berubah wujud. Dari rantai yang membelenggu, menjadi cahaya yang membimbing. Banyak orang bijak percaya, kutukan hanyalah sisi lain dari berkah. Ibarat tanah keras yang bila digarap dengan sabar, akan melahirkan panen yang melimpah. Orang Wage, dengan segala cobaan yang mereka hadapi, justru disiapkan untuk panen besar di kemudian hari. Tidak jarang, mereka yang di masa mudanya penuh penderitaan, di masa tuanya justru dipenuhi dengan kehormatan, keberkahan, dan kedamaian. Dulurku, inilah rahasia besar yang sering dilupakan. Kutukan bukan berarti akhir dari segalanya. Kutukan hanyalah jalan berliku yang harus dilalui agar manusia menjadi lebih kuat, lebih eling, dan lebih dekat pada Gusti. Dan orang Wage, bila mampu melewatinya dengan hati sabar, justru akan menemukan bahwa kutukan leluhur yang melekat pada dirinya sebenarnya adalah anugerah yang menyamar. 5. Pesan leluhur untuk anak Wage. Dulurku, leluhur Jawa selalu percaya bahwa setiap anak cucu lahir bukan sekadar membawa tubuh dan roh, tetapi juga membawa titipan pesan dari masa lalu. Untuk mereka yang lahir di weton Wage, pesan leluhur yang diwariskan seringkali lebih berat, lebih dalam, dan penuh peringatan. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, orang Wage dipercaya membawa jejak kutukan, ujian hidup, dan kedekatan dengan dunia gaib. Namun, di balik semua itu, leluhur menitipkan wejangan penting. Kekuatan besar hanya bisa dijaga oleh jiwa yang sabar dan hati yang bersih. Sejak dahulu, orang tua Jawa sering mengingatkan anak kelahiran Wage agar lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka diajari untuk tidak mudah marah, tidak sembrono dalam berkata, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Mengapa? Karena orang Wage dipercaya punya getaran batin yang lebih pekat. Sekali saja emosinya meledak, bisa menimbulkan akibat besar bagi dirinya maupun orang di sekitarnya.
Itulah sebabnya leluhur selalu menekankan laku nguasani ati, mengendalikan hati. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Sapa sing ieso ngalah, sejati bakal menang." Dan ini sangat cocok untuk orang Wage. Leluhur ingin mereka belajar mengalah bukan karena lemah, melainkan karena dari mengalah itulah muncul kekuatan sejati. Orang Wage yang mampu meredam amarah, menahan sakit hati, dan tetap berbuat baik meski disakiti, biasanya akan dipandang tinggi oleh semesta. Jalan hidupnya memang berat, tapi justru disitulah puncak kemuliaan bisa dicapai. Dulurku, ada kisah tentang seorang perempuan kelahiran Wage dari Jawa Tengah. Hidupnya penuh dengan cobaan, ditinggal suami, harus mengasuh anak-anak seorang diri, dan selalu kesulitan dalam mencari nafkah. Namun, meski hidupnya keras, ia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap malam Wage ia melakukan tirakat sederhana, menyalakan dupa, berdoa untuk leluhur, dan membaca doa sesuai keyakinannya. Lambat laun, banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Kehadirannya membawa ketenangan, dan ucapannya selalu menyejukkan. Ia bukan orang kaya, tapi banyak yang menganggapnya sebagai ibu rohani di desanya. Dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa pesan leluhur untuk anak Wage adalah agar mereka menjaga kesabaran, karena dari situlah wibawa sejati muncul. Selain kesabaran, leluhur juga menitipkan pesan agar orang Wage tidak melupakan eling lan waspada. Eling artinya selalu ingat pada Tuhan, pada doa, pada jalan kebaikan. Waspada artinya berhati-hati dalam melangkah, tidak mudah tergoda oleh jalan pintas, dan tidak ceroboh dalam memilih teman. Karena orang Wage dengan auranya yang terbuka seringkali menjadi incaran energi negatif, maka doa dan kewaspadaan adalah tameng utama mereka. Pesan lain yang sering disampaikan leluhur adalah agar anak Wage rajin bersedekah dan berbuat kebaikan. Dalam tradisi Jawa, sedekah bukan hanya soal memberi harta, tetapi juga memberi tenaga, memberi perhatian, dan memberi doa. Dengan sedekah, energi kutukan bisa dilunakan, rezeki bisa diperlancar, dan hati bisa dijaga agar tetap bersih. Sesepuh Jawa percaya, wong sing gelem menehi, uripe ora bakal kekurangan. Dan bagi orang Wage, sedekah adalah kunci penting untuk mengubah kutukan menjadi berkah. Dulurku, pada akhirnya pesan leluhur untuk anak Wage sederhana namun mendalam, jalani hidup dengan sabar, eling, waspada, dan penuh kebaikan. Jangan pernah takut pada kutukan, karena sejatinya kutukan hanyalah jalan ujian. Jangan pula merasa rendah diri karena hidup penuh cobaan, sebab cobaan itu tanda bahwa semesta sedang menempa jiwa. Ingatlah, orang Wage yang mampu menjaga pesan leluhur ini biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan disegani. Mereka bisa menjadi penopang keluarga, penyejuk masyarakat, bahkan penjaga harmoni di lingkungannya. Karena pada akhirnya, kutukan itu hanyalah pintu. Dan kunci untuk membuka pintu itu ada di dalam hati mereka sendiri. Dulurku, dari semua yang kita bahas, bisa kita pahami bahwa weton Wage memang sering disebut membawa kutukan leluhur. Tapi sejatinya, itu bukanlah malapetaka. Itu adalah cara leluhur menuntun, mengingatkan, dan menyiapkan anak cucunya agar lebih kuat menghadapi hidup. Kutukan bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan menuju pencerahan. Kuncinya sederhana, sabar, eling, lan tansah nyebut asma Gusti. Mugi wejangan iki ISO dadi pepeling kanggo dulur-dulur kabeh. Jangan lupa like, komen, lan subscribe, supaya channel iki bisa terus berbagi wejangan dan misteri kehidupan. Akhir kata, semoga sampeyan kabeh dijauhkan dari bala, diberi kekuatan dalam menjalani takdir, lan tansah dirahmati Gusti Allah. Rahayu, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.